Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Puji di pembelajaran PAI kelas 2, materi sholat fardu. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, siswa mampu menjelaskan makna sholat fardu. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, menganalisis rukun-rukun sholat fardu dan menghubungkan urutan pelaksanaannya secara benar. Dan yang nomor 4, mempraktekkan gerakan sholat fardu, mulai dari takbiratul ihram hingga salam secara tertib. Ayo anak-anak, perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ada gambar orang yang sedang sholat. Coba Bu Guru mau tanya, apa sih sholat itu? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Anak-anak sudah mengerjakan sholat apa saja ya dalam sehari semalam? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan belajar ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat. Mulai dari pengertian sholat, syarat wajib sholat, syarat syah sholat, dan juga rukun dalam sholat. Oke anak-anak, siap belajar ya? Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jumlahnya ada 5 kali dan hukumnya wajib. Adapun nama-nama sholat fardu beserta rakaatnya. 1. Subuh 2 rakaat, 2 duhur 4 rakaat, 3 asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Anak-anak, mengapa kita harus sholat? Ya, tentu. 1. Sholat itu perintah dari Allah. Yang kedua, tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, dengan sholat, membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Syarat wajib sholat: 1. Islam, 2. Balik atau sudah cukup umur, 3. Berakal atau tidak gila, dan 4. Suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Selanjutnya adalah syarat syah sholat. 1. Masuk waktu sholat, 2. Menghadap kiblat, 3. Menutup aurat, 4. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, 5. Suci badan, pakaian, dan tempat. Sekarang kita lanjut pada gerakan sholat. 1. Berdiri tegak dan berniat. 2. Takbiratul ihram. 3. Bersendekap. 4. Ruku. 5. Iktidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Sujud kembali. 9. Tasyahud awal. 10. Tasyahud akhir. Dan yang ke-11 salam. Untuk gerakan dan rukun sholat ini, semuanya harus dilakukan secara urut, tertib, dan tumakninah. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak kita simak video gerakan dan bacaan sholat. Mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Setelah melihat video tadi, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang gerakan sholat dan bacaannya, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas kelompok, yang mana masing-masing kelompok menganalisis rukun atau gerakan sholat fardu dan menghubungkan urutannya secara benar. Oke anak-anak, nanti Bu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada anak-anak semuanya yang meliputi dua lembar. Yang pertama, lembar tentang gambar anak yang sedang sholat. Sehingga nanti anak-anak bisa mengguntingnya dan menempel, mengurutkannya, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Oke, bagaimana anak-anak? Tugas kelompoknya sudah selesai semua ya? Jika sudah selesai, mari kita ice breaking terlebih dahulu untuk menambah semangat kita dalam belajar. Kita akan menyanyikan lagu Sholat 5 Waktu. Ayo kawan-kawan jangan lupa sholat 5 waktu jangan sampai telat. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghribnya ke isya. Azan berkumandang, kerjakanlah sholat agar selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pembelajaran hampir usai. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil karyanya, dan anak-anak juga sudah melakukan ice breaking, dan anak-anak juga udah memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat. Sekarang kita refleksi dulu ya. Anak-anak suka ya pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini menjadikan anak-anak itu lebih disiplin, menjadi anak yang taat kepada Allah, dan terhindar dari perbuatan buruk, sehingga dengan sholat juga hati kita menjadi tenang dan damai. Dan sebelum pembelajaran ini Bu Guru tutup, Bu Puji ingin mengevaluasi pemahaman masing-masing peserta didik dengan memberikan lembar evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Dan untuk tugas minggu depan, anak-anak di rumah praktek sholat bersama orang tuanya. Nanti didokumentasi boleh melalui video maupun foto. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.